Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar di tema yang baru, yaitu tema 3 tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, jangan lupa kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Iya, pastinya tahu dong ya. Nah, kenapa sih kita perlu tahu alamat rumah kita? Karena apabila ada orang yang bertanya di mana rumah kita, atau ada teman kita yang mau main ke rumah, kita bisa menunjukkan arah atau jalan menuju ke rumah kita. Coba amati letak rumah Siti di bawah ini. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Dan di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Nah, sekarang coba jawablah pertanyaan di bawah ini anak-anak sesuai teks bacaan yang sebelumnya tadi. Yang pertama, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ayo, tadi siapa di sebelah kanan rumah Siti? Ya, rumahnya Adi. Yang kedua, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Tadi siapa? Di sebelah kiri rumah Siti ada rumahnya Ayu. Yang ketiga, di manakah rumah Siti? Tadi rumah Siti terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Yang terakhir, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ya, Rp1.000. Ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Anak-anak pasti sudah pernah melihat kan uang Rp1.000. Uang sendiri dibagi menjadi 2, yaitu uang kertas dan uang logam. Hari ini kita akan belajar tentang uang logam. Uang logam paling kecil nilainya adalah Rp100, sedangkan yang paling besar nilainya adalah Rp1.000. Ya, jadi kalian harus tahu uang logam yang sekarang beredar itu
ya, yang bentuknya lingkaran, itu yang paling kecil nilainya Rp100, sedangkan yang paling besar itu Rp1.000. Coba amati gambar uang logam berikut ini. Gambar berapa ini? Gambar uang Rp100. Betul sekali. Uang Rp100 jika ditulis maka menjadi Rp 100,00. Jangan lupa di depannya dikasih tulisan Rp dan di belakangnya diberi koma dan 02 kali ya. Jadi ditulisnya Rp 100,00, dibaca Rp100. Ya, ada uang logam Rp200. Maka jika ditulis bagaimana? Iya, jika ditulis menjadi Rp 200,00, dibacanya Rp200. Ada uang Rp500. Jika ditulis akan menjadi Rp 500,00, dibaca Rp500. Adalah uang logam terakhir ini anak-anak. Berapa ya? Iya, uang logam Rp1.000. Jadi tadi uang Rp1.000 ini adalah uang yang nilainya paling besar dibandingkan uang logam yang lainnya. Jika ditulis menjadi Rp 1.000,00, dibacanya Rp1.000. Membandingkan pecahan uang. Setelah tadi kita mengenal macam-macam nilai uang logam, kita akan belajar tentang membandingkan pecahan uang logam. Contohnya di sini ada uang Rp100 dan uang Rp500. Kita bandingkan antara Rp100 dan Rp500. Caranya dengan menuliskan lebih kecil atau lebih besar. Rp100 itu lebih kecil atau lebih besar sih dari Rp500? Iya, lebih kecil. Jadi kesimpulannya Rp100 lebih kecil dari Rp500. Nah, sekarang ada lagi. Di sini ada uang Rp1.000 dan Rp500. Kita bandingkan. Rp1.000 itu lebih kecil atau lebih besar dari Rp500? Iya, betul sekali, lebih besar. Jadi Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Selanjutnya, mengurutkan pecahan uang. Bagaimana caranya sih? Yuk, ini ada Butika punya gambar uang logam 3 uang logam. Yang pertama ada Rp200, yang kedua Rp100, dan yang ketiga Rp500. Pertama kita urutkan dari nilai yang paling kecil dulu. Yang paling kecil di antara 3 uang logam tadi mana ya? Iya, yang paling kecil Rp100. Selanjutnya Rp200. Berikutnya yang paling besar berarti Rp500. Jadi urutan dari nilai yang paling kecil menjadi Rp100, Rp200, dan Rp500. Kemudian kita urutkan dari nilai yang paling besar. Ayo, kira-kira yang paling besar mana di antara 3 uang logam ini?
Ya, berapa? Betul, Rp500. Berikutnya Rp200 dan yang terakhir Rp100. Urutkan pecahan uang berikut ini dari nilai yang terkecil. Di sini Bu Tika punya 3 uang logam lagi. Yang pertama ada Rp1.000, yang kedua Rp200, dan yang ketiga Rp500. Jika diurutkan dari yang terkecil, maka yang pertama adalah Rp200, kemudian Rp500, dan yang terakhir Rp1.000. Di depan rumah Siti terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur dan berulang disebut irama, sedangkan banyak ketukan dalam setiap nada itu disebut dirama. Coba lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Beberapa irama dapat digabungkan. Nah, di sini ada contoh bunyi-bunyi irama. Yang pertama ada bunyi irama tek tong tek. Itu ada bunyi tek yang berasal dari 2 tongkat yang dipukulkan. Kemudian tong itu berasal dari bunyi kentongan. Kita variasikan tek tong tek, atau dibolak-balik jadi tong tong tek atau tong tek tong gitu ya. Jadi bisa kita variasikan, kita bolak-balik menjadi suara irama yang indah. Kemudian yang kedua ada bunyi irama prok prok tuk. Prok itu berarti dari tepukan tangan, sedangkan tuk berasal dari ketukan meja. Bisa kita variasikan juga prok prok tuk atau prok tuk prok atau tuk tuk prok dan yang lainnya ya. Bisa kalian bolak-balik variasikan sesuai yang kalian inginkan untuk menghasilkan irama yang indah. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini anak-anak tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian dan terus semangat belajarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.